kamu bisa membuatku berjalan lagi. Aku rela menciummu dan menjadi istrimu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, apa jadinya jika keajaiban datang bukan dari dokter hebat atau obat mahal, melainkan dari tangan kasar seorang pria muda gembel lusuh yang bahkan tak punya tempat tinggal tetap dan hidup miskin. Dan yang lebih mengejutkan lagi, keajaiban itu datang dari tangan kosongnya. Ternyata, sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Malam itu, di kamar rumah sakit yang sunyi, Anya menatap foto lamanya di seragam polisi. Senyum gagahnya terpampang jelas, topi miring, mata tajam, penuh percaya diri. Dulu, dia sering memimpin patroli di bawah hujan, tak gentar menghadapi penjahat manapun. Tapi sekarang, ia bahkan tak bisa bangun dari tempat tidur tanpa bantuan perawat. Sejak kecelakaan tabrak lari 6 bulan lalu, hidup Anya berubah total. Ia lumpuh dari pinggang ke bawah. Mobil yang menabraknya kabur tanpa jejak. Pelakunya tak pernah ditemukan, meski Anya sempat diselidiki oleh rekan-rekan lamanya di kepolisian. Ia menolak belas kasihan siapapun. Setiap kali ada teman datang menjenguk, Anya pura-pura kuat, padahal hatinya berantakan. "Bu Anya, mau saya bantu bersihkan kaki?" tanya perawat muda lembut. "Tinggalkan saja. Saya bisa sendiri," jawab Anya dingin, meski ia tahu itu bohong. Setelah semua orang pergi, barulah air matanya jatuh diam-diam. Ia memandangi langit malam dari jendela kamar rumah sakit, menatap bintang yang berkerlap-kerlip di kejauhan. Dulu, ia selalu percaya bahwa Tuhan adil. Tapi sekarang, ia mulai meragukan segalanya. Apa gunanya semua keberanian dan pengabdian, kalau akhirnya ia harus hidup seperti ini? 3 minggu kemudian, Anya akhirnya dipulangkan ke rumahnya. Rumah besar yang kini terasa sunyi dan kosong. Dulu, halaman itu penuh dengan suara tawa, anjing penjaga yang berlari, dan langkah tegasnya saat keluar untuk dinas pagi. Sekarang, hanya ada suara roda kursi yang berdecit setiap kali ia bergerak. Tetangga jarang berani mendekat. Mereka semua tahu Anya dikenal keras dan sulit didekati. Bahkan keluarganya sendiri sudah jarang datang. Sebagian sibuk, sebagian tak tahu harus bicara apa pada perempuan yang dulu begitu kuat tapi kini tampak rapuh. Sampai suatu sore, saat hujan turun deras, seseorang mengetuk pagar rumahnya. Tok, tok, tok. Anya menatap dari balik jendela. Di luar berdiri seorang pria dengan pakaian basah kuyup, compang-camping, dan wajah lusuh tertutup air hujan. Rambutnya kusut, sandal jepitnya hampir putus, dan di tangannya ada kantung plastik kecil berisi botol kaca serta beberapa lembar daun hijau. Pria itu menunduk sopan, lalu berbicara dengan suara pelan namun tegas. "Permisi, Bu. Saya dengar Ibu sedang sakit. Saya bisa bantu sedikit, kalau diizinkan." Anya mendengus, kesal. "Bantu? Kamu ini siapa?" "Pengemis." Pria itu tersenyum kikuk. "Nama saya Yono, Bu. Saya bukan pengemis. Saya cuma bawa ramuan kampung. Saya belajar dari orang tua saya dulu, buat ngobatin orang yang gak sembuh-sembuh." "Ramuan kampung?" Anya tertawa getir. "Kamu pikir penyakit saya bisa disembuhin pakai daun-daunan dan doa konyol?" Yono tetap menunduk, tidak marah. "Saya cuma mau coba, Bu. Gratis. Gak usah bayar. Kalau Ibu gak percaya, saya pamit." Kalimat itu membuat Anya terdiam sejenak. Ada sesuatu dalam nada suara Yono, sederhana, tapi tulus. Namun rasa sombong dan amarah yang sudah lama mengendap di hatinya lebih besar dari rasa penasaran. "Dengar, Mas," katanya dengan nada dingin. "Kamu lihat ini." Ia menepuk pahanya yang tak bisa bergerak. "Bahkan dokter terbaik di Jakarta nggak bisa nyembuhin saya. Dan kamu datang cuma bawa daun dan doa? Lucu sekali." Beberapa asisten rumah tangga yang berdiri di belakang ikut menertawakan Yono. Tapi pria itu tetap tenang, menatap Anya tanpa kehilangan hormat sedikitpun. "Kadang, Bu, yang nyembuhin bukan daun atau obatnya, tapi niatnya. Saya cuma mau bantu." Ucapan itu menusuk hati kecil Anya, tapi ia pura-pura tak peduli. Dengan nada penuh sinis, ia berkata,
Kalau kamu bisa bikin aku jalan lagi pakai ramuan kampungmu itu, aku kasih apapun yang kamu mau. Bahkan aku rela cium kamu dan jadi istrimu sekalian. Suara tawa meledak di ruangan itu. Semua orang memandang Yono seperti badut. Namun Yono hanya menunduk, bibirnya menegang, tapi matanya tetap teduh. Baik, Bu, katanya pelan. Saya nggak butuh imbalan apapun. Saya cuma pengen lihat ibu bisa berdiri lagi. Anya membuang muka. Sudahlah, pergi sana. Aku nggak butuh bantuan pengemis macam kamu. Tapi Yono tidak langsung pergi. Ia meletakkan botol kecil itu di meja dekat pintu, lalu berkata lembut. Kalau ibu berubah pikiran, minumlah ini tiap pagi. Tapi ingat, bukan daun ini yang menyembuhkan, hati yang bersyukur yang membuat tubuh jadi kuat. Setelah itu, Yono berjalan pergi di bawah hujan deras, meninggalkan jejak kaki berlumpur di halaman rumah besar itu. Dan entah mengapa, malam itu Anya tidak bisa tidur. Kalimat Yono terus terngiang di kepalanya. Bukan daun yang menyembuhkan, tapi hati yang bersyukur. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Anya merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Pagi itu, matahari tampak enggan terbit di atas rumah besar milik Anya. Langit kelabu, udara lembab, dan aroma tanah basah masih menggantung sejak hujan semalam. Di ruang tamu, botol kecil berisi cairan kehijauan itu masih tergeletak di meja, tempat Yono meletakkannya sebelum pergi. Tak ada yang berani menyentuhnya. Semua asisten rumah tangga sudah menganggap pria itu gila, dan Anya sendiri menganggapnya tak lebih dari pengemis yang terlalu percaya diri. Namun entah mengapa, pagi itu ia duduk di kursi rodanya, menatap botol itu cukup lama. Sesuatu dalam dirinya berkata, coba saja. Tapi suara lain, suara keras kepala yang selama ini mendominasi hidupnya, terus melawan. Ngapain aku percaya sama orang kampung itu? Gumamnya lirih. Namun seiring waktu berlalu, rasa penasaran mulai tumbuh, menekan rasa gengsi yang selama ini membelenggunya. Akhirnya, dengan napas berat, Anya mengambil botol itu, membuka tutupnya, dan meneguk sedikit cairan di dalamnya. Rasanya aneh, pahit, getir, dan menyisakan sensasi hangat di tenggorokan. Ia meneguk lagi, kali ini lebih banyak, lalu mendesah. Yah, paling juga nggak ngaruh, katanya sambil meletakkan botol itu kembali. Beberapa jam kemudian, Anya tertidur di kursinya. Tapi dalam tidurnya, tubuhnya terasa berbeda. Ia merasakan geli halus di telapak kakinya. Sensasi yang sudah berbulan-bulan tak pernah ia rasakan lagi. Ia kaget dan terbangun mendadak, mencoba memastikan apakah itu hanya mimpi. Namun saat ia menyentuh betisnya, ada sesuatu yang baru. Rasa hangat dan geli itu nyata. Tubuhnya gemetar. Ia mencoba menekan kulit di kakinya, dan kali ini, ia benar-benar merasakan sentuhan itu. Tidak mungkin, bisiknya. Air matanya menetes tanpa sadar. Bukan karena sakit, tapi karena sesuatu yang belum pernah ia rasakan lagi sejak kecelakaan itu, harapan. Keesokan harinya, Yono kembali datang. Bajunya masih lusuh, tapi wajahnya tampak tenang seperti kemarin. Ia membawa beberapa botol baru, serta segenggam daun segar dan seguci kecil minyak kelapa. Namun kali ini, Anya tak menyuruhnya pergi. Kamu kembali, katanya dingin, tapi suaranya tak lagi setajam dulu. Yono tersenyum sopan. Saya cuma pengen tahu, ibu minum ramuannya atau tidak. Anya diam sejenak, lalu menjawab jujur. Aku minum. Sedikit. Dan gimana rasanya? Tanya Yono pelan. Aneh. Tapi semalam aku merasa sesuatu di kakiku. Aku pikir cuma mimpi. Yono mengangguk, seolah itu hal yang sudah ia duga. Itu pertanda bagus. Tapi harus diteruskan, Bu. Saya bantu pijat sedikit pakai minyak ini. Kalau ibu izinkan. Anya menatapnya curiga, tapi akhirnya mengangguk. Yono berlutut di lantai, mengusap kakinya perlahan dengan minyak kelapa hangat yang dicampur daun hijau. Tangan Yono tampak kasar, penuh kapalan dan bekas luka, tanda kerja keras dan kehidupan berat. Tapi sentuhannya lembut dan penuh kehati-hatian. Setiap tekanan kecil membuat otot-otot Anya bergetar pelan. Seperti tubuhnya sedang diingatkan untuk bangun dari tidur panjang. Kenapa kamu mau repot bantu aku? Tanya Anya tiba-tiba.
Yono berhenti sebentar, lalu menatapnya sambil tersenyum samar. Soalnya saya pernah punya ibu yang sakit dan nggak bisa jalan, Bu. Tapi waktu itu, saya nggak punya uang buat obatin beliau. Saya cuma bisa doa dan pakai cara kampung. Sayangnya, beliau keburu meninggal sebelum sempat sembuh. Suara Yono bergetar, tapi matanya tetap hangat. Jadi kalau saya bisa bantu orang lain yang sakit, rasanya kayak menebus sesuatu. Kata-kata itu menusuk hati Anya. Ia menunduk, tak bisa menjawab. Di balik egonya, ada perasaan kecil yang mulai tumbuh. Rasa hormat yang tak ia sadari datang dari mana. Selama beberapa hari berikutnya, Yono rutin datang setiap pagi. Ia selalu datang dengan pakaian sederhana, menyiapkan ramuan, lalu memijat kaki Anya sambil mengajarkan doa-doa pendek dalam bahasa Jawa halus. Kadang ia bercanda kecil, membuat suasana menjadi lebih ringan. Dan tanpa sadar, wajah keras Anya mulai berubah. Ia lebih sering tersenyum, meski malu-malu. Para asisten rumah tangga heran melihat perubahan itu. Ibu sekarang lebih tenang. Ya, bisik salah satu dari mereka. Iya, gara-gara si orang kampung itu, sahut yang lain. Padahal dulu dimaki-maki, sekarang malah disuruh datang tiap hari. Anya mendengar bisikan itu dari kejauhan, tapi kali ini ia tak marah. Entah mengapa, keberadaan Yono membawa sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang tak bisa ia dapat dari siapapun, bahkan dokter sekalipun. Hari ke-7. Pagi itu udara cerah. Sinar matahari masuk lewat jendela besar ruang tamu. Seperti biasa, Yono datang membawa ramuan baru dan seulas senyum sederhana. Namun hari ini berbeda. Setelah sesi pemijatan selesai, Yono berkata, "Bu, coba gerakan jari kaki ibu pelan-pelan." Anya menatapnya ragu. "Aku sudah mencoba berkali-kali. Tidak bisa." "Sekali lagi saja, Bu. Tapi jangan pakai marah, jangan pakai takut. Tarik napas pelan. Bayangkan kaki ibu hidup." Anya menutup mata. Ia menarik napas panjang, menahan air mata. Ia memusatkan seluruh pikirannya pada kakinya. Dan untuk pertama kalinya, jari telunjuk kakinya bergerak sedikit. "Yono!" teriaknya nyaris tak percaya. Aku bisa. Aku benar-benar bisa." Yono hanya tersenyum, tapi matanya berair. "Pelan-pelan saja, Bu. Keajaiban nggak datang sekaligus. Tapi kalau hati ibu tulus, tubuh akan ikut sembuh." Anya menatapnya lama, lalu tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia tidak merasa seperti korban. Ia merasa hidup kembali. Dan di balik senyum itu, hatinya mulai merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu hangat yang muncul setiap kali Yono menatapnya dengan ketulusan yang tak pernah ia temui sebelumnya. Namun di luar sana, seseorang memperhatikan dari kejauhan. Seseorang yang mengenal Anya, dan bertekad tidak akan membiarkan keajaiban itu terjadi begitu saja. Hujan turun deras sore itu. Halaman rumah Anya tampak suram, penuh genangan, dan langit menggantung berat seolah menandakan sesuatu yang akan berubah. Di dalam rumah, suara tetesan air di genting berpadu dengan suara napas berat Anya yang tengah menatap keluar jendela. Pikirannya berkelana, hatinya gelisah. Sudah 2 minggu Yono rutin datang. Ramuan-ramuan itu kini bukan lagi sekadar cairan pahit dari botol kumal. Baginya, setiap tetes adalah harapan baru. Tubuhnya mulai kuat, kakinya bisa digerakkan sedikit, bahkan ia bisa berdiri beberapa detik tanpa bantuan. Namun ada hal lain yang tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Rasa hangat setiap kali Yono hadir, rasa rindu saat Yono tak datang. Tapi hari itu, Yono tak datang tepat waktu seperti biasa. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Biasanya, pukul 2 ia sudah tiba dengan baju lusuh dan senyum sopan di depan pintu. Anya mulai cemas. Kemana dia? Gumamnya pelan. Ia tak tahu bahwa sore itu, di balik gang sempit tak jauh dari rumahnya, Yono sedang dikeroyok oleh 2 pria tak dikenal. "Sudah kubilang, jangan dekat-dekat sama dia lagi." Suara keras seorang pria bertubuh besar menggema di lorong pasar yang sepi. Hujan mengguyur deras, membuat suara air memantul di tembok-tembok kusam. Yono tersudut, menahan pukulan di pipinya. Darah menetes di ujung bibir, tapi matanya tetap tenang.
Saya cuma nolong orang sakit, jawabnya lirih. Jangan sok suci, Yono, bentak pria itu. Kamu pikir kami nggak tahu kamu siapa? Kamu kira kamu bisa sembunyi terus? Yono diam. Ia tidak menjawab. Tapi dalam matanya, ada luka lama yang kembali terbuka. Luka yang tak sekadar fisik, tapi batin yang belum sembuh. Kalau kamu terus ikut campur, bukan cuma kamu yang celaka, ancam pria itu, sebelum meninju sekali lagi dan pergi. Yono terjatuh, berlutut di tanah becek, menatap tangannya yang penuh lumpur dan darah. Ia menunduk, menutup mata, dan berbisik pelan. Maaf, Bu Anya, tapi saya nggak bisa berhenti sekarang. Beberapa jam kemudian, saat langit mulai gelap, Yono muncul di depan rumah Anya. Pakaiannya basah kuyup, wajahnya penuh luka lebam, dan langkahnya tertatih. Begitu pintu dibuka oleh asisten rumah tangga, teriakan kecil terdengar. Ya Tuhan, Mas, wajahnya kenapa? Anya yang mendengar itu langsung keluar dari ruang tamu. Begitu melihat Yono berdiri di ambang pintu, tubuhnya tersentak. Yono, siapa yang melakukan ini padamu? Yono hanya tersenyum, meski bibirnya pecah dan kering. Nggak apa-apa, Bu. Cuma, jatuh di jalan. Tolong jangan bohong, ucap Anya tegas. Aku seorang polisi. Aku tahu mana luka jatuh, mana luka dipukul. Hening sejenak. Yono menunduk. Lalu ia berujar pelan, saya nggak mau bikin ibu khawatir. Tapi, ada orang yang nggak suka saya bantu ibu. Siapa mereka? Yono menggeleng. Bukan orang penting. Tapi dulu saya pernah kerja di tempat yang membuat saya punya musuh. Anya menatapnya lekat-lekat. Tempat kerja apa maksudmu? Yono menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab lirih. Dulu saya anggota tim penyelidik lapangan. Saya keluar setelah istri saya meninggal karena salah sasaran dalam operasi. Sejak itu, saya pergi dari kota ini dan hidup seadanya. Saya cuma ingin hidup tenang. Tapi waktu lihat berita tentang ibu yang lumpuh, entah kenapa hati saya tergerak buat datang. Kata-kata itu membuat Anya terdiam. Ia tak menyangka, di balik wajah lelah dan pakaian lusuh itu, ada luka sedalam itu. Ia ingin bicara, tapi tenggorokannya terasa kering. Yono, katanya pelan. Kamu, kehilangan istrimu. Yono mengangguk. Iya, Bu. Sudah 5 tahun. Namanya Ratih. Waktu itu saya janji, kalau Tuhan kasih saya kesempatan menolong orang lain, saya nggak akan ragu. Mungkin, itulah kenapa saya datang ke sini. Anya menatap Yono lama, matanya berkaca-kaca. Ia baru menyadari, di balik setiap senyum sederhana Yono, tersimpan kesedihan mendalam yang tak pernah diungkapkan. Sementara Yono, di balik semua ketenangan, menanggung rasa bersalah yang belum pernah ia sembuhkan. Malam itu, setelah Yono pergi, Anya duduk di kursinya memandangi hujan yang masih turun rintik-rintik. Ia memegang botol ramuan terakhir yang diberikan Yono pagi tadi. Pikirannya berkelana, antara rasa kagum, iba, dan sesuatu yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Namun tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia mengangkat dengan suara datar. Halo. Suara berat di seberang sana menjawab, Ibu Anya, sebaiknya berhenti berurusan dengan orang bernama Yono. Dia bukan seperti yang ibu kira. Siapa kamu? Tanya Anya tegas. Anggap saja orang yang peduli. Kalau ibu terus berhubungan dengan dia, ibu bisa kehilangan lebih dari sekadar kemampuan berjalan. Telepon terputus. Anya terdiam. Matanya menatap keluar jendela, ke arah jalan kecil tempat Yono tadi berjalan pergi dengan payung reot di tangannya. Untuk pertama kalinya, bukan rasa kasihan yang muncul di hatinya, tapi rasa takut. Takut kehilangan seseorang yang bahkan belum sempat ia pahami sepenuhnya. Cerita ini mengajarkan bahwa kesombongan seringkali menutup mata dari keajaiban, sementara kebaikan sejati justru lahir dari ketulusan tanpa pamrih. Yono yang sederhana membuktikan bahwa penampilan tidak menentukan nilai seseorang, karena di balik wajah lusuhnya tersimpan hati yang murni dan keberanian yang tulus. Anya belajar bahwa harapan selalu hidup, bahkan di titik terendah, dan keajaiban bisa datang dari arah yang tak pernah disangka. Pada akhirnya, kebenaran tak bisa selamanya dikubur.
Dan cinta sejati tidak tumbuh dari kesempurnaan, melainkan dari kejujuran dan pengorbanan dua hati yang saling menyembuhkan.